Mas Iwan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Mungkin ada beberapa pengalaman mungkin ya tentang pocong ya. Nah, barangkali ini bisa diceritakan Mas Iwan. Oke. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya ya. Ketika melihat sebuah pocong yang ditangkap oleh kakak kelas saya waktu saya LDKM, tahunnya mungkin sekitar 2014-an, mungkin 2014-2013. Itu kan waktu itu saya ada kegiatan kepelatihan OSIS. Nah, saya menjadi anggotanya salah satunya. Itu mengikuti sebuah kepelatihan dasar kepemimpinan. Ada acara yang salah satu susunan acaranya itu kan namanya jerit malam. Nah, jerit malam itu kan anak-anak biasanya kan dibangunkan gitu kan. Bentar. Ini lokasi di mana Mas? Oh, maaf. Lokasinya di sekolahan sih, tapi pas jerit malamnya itu lokasinya di luar sekolahan karena harus menyusuri ya? menyusuri jalan gitu. Lalu ketika malam itu kita kan dipaksa bangun kan sekitar jam 1 atau jam 2 pagi lah. Kita ada namanya itu jerit malam tadi, terus kita bangun berkumpul baris berbaris gitu toh. Nah, kita disuruh menyusuri mencari jejak gitu. Namanya jerit malam itu mungkin anak-anak OSIS atau SMA lah itu pasti tahu lah kalau kegiatan tentang jerit malam. Untuk menguji, biasanya tuh untuk menguji mental ya gitu. Nah, setelah dibangunkan itu kita jalan menyusuri keluar sekolah. Kalau di Salatiga teman-teman yang tahu ya, itu daerah jalannya itu dari Ngebong terus turun yang apa namanya tuh karaoke itu ya. Nah, karaoke lewat situ Google itu kan gelap gitu. Bayangkan aja itu bangun jam 1 atau jam 2 gitulah. Itu berapa orang? Ya sekitar yang LDKM itu 1 sampai 20-an 20 sampai 30-an lah. Iya, agak lumayan. Lalu kita jalan menyusuri, kita lihat-lihat sekitar tuh tidak ada apa-apa. Terus lewat Google, terus ke kanan lewat Gapura itu loh, masuk ke Sawo. Nah, di situ ketemunya. Nah, itu kan ada teman saya, ya kakak kelas saya lah, kakak tingkat itu yang menjadi panitia, yang sebagai si dokumentasi lah. Dia tuh bawa kamera, foto kami yang sedang berjalan kan, yang sedang apa namanya mengikuti itu loh instruksi lah dari kakak-kakak tingkat kita yang memberikan LDKM itu. Terus mereka kearahkan ke Sawo. Nah, ke Sawo itu ada sebuah pohon mangga. Nah, pohon mangga apa ya lupa saya, di Gapura itu dijepret sama dia. Foto itu pas saya baru mau lewat itu, pas giliran tempat saya lah yang mau lewat itu. Jadi di foto cekrik gitu. Terus dia kasih ke saya, kamu lihat nggak ini, ada putih-putih di atas pohon mangga. Di refleks di buka gitu ada bentuk yang gitu. Terus saya langsung gini tuh kan, kaget tuh. Kan di belakang saya persis, dia foto di depan saya persis gitu. Di belakang itu ada pocong gitu. Jumlahnya berapa? 1. Ya sesuai sama namanya urban legend-nya lah. Perilaku pocong kan lonely wolf kan. Dia sering menampakkannya sendiri. Berarti dia tuh sosok-sosok supranatural yang bergerak sendirian. Ya ada yang berkelompok. Ya kalau menurut urban legend ya ada yang berkelompok, tapi itu jarang. Yang pengetahuan saya lah. Itu cukup sekali ketemu dalam terlihat di foto atau langsung lihat langsung secara langsung? Di foto langsung. Lihat foto. Lihat foto, jadi dia langsung otomatis gitu loh. Pakai SLR kalau nggak salah itu Canon
kanan berapa gitu, tulisannya kanan gitu. Lihat foto ya. Iya lah Jelas foto, atau apa? jelas saya lihat jelas kok. Itu pocong gitu di atas ranting gitu Pak. Di atas ranting gini Berdiri. dia berdiri gitu. Setinggi manusia apa? Lebih besar atau? Saya kayaknya normal sih, tinggi manusia gitu. Saya lihatnya gini, itu beneran, padahal saya ke belakang lagi gitu nggak ada gitu loh. Ketangkap gitu, bukan kayak bubble apa bubble gitu, bukan gitu, Bukan. bukan. Benar-benar Dia jelas terbentuk. gitu. Iya, sosok foto. Iya. Kalau kakak kelas saya lihat video ini namanya Max Papilaya. Dia yang punya apa namanya dokumennya. Dia kakak tingkat saya itu dari, kalau nggak salah tuh dari timur atau gimana tuh. Dia satu suku, enggak satu suku sih. Dia marganya Papilaya. Saya mau marganya Honin ya. Ya itu. Pengalaman saya itu. Terus ada lanjutan dari itu, dari perjalanan itu malam itu? Ya lanjutannya kita jalan biasa, tapi ya itu loh, kita was-was, apalagi lihat sawo yang itu yang ada apa namanya pohon beringin kan, kita jadi juga takut juga kan lihat situ. Terus untuk secara globalnya Mas Iman itu dari kemarin kan awal-awal kita ketemu itu sempat mungkin katakan tidak percaya ya, Iya, tidak percaya dengan hal-hal horor mistis, sampai sempat kita berdebat kalau memang cara sudut pandang kita berbeda ya. Jadi mungkin orang-orang zaman sekarang, mending anak-anak modern sekarang kan lebih mungkin lebih berani ya, atau tidak percaya ke cerita seperti itu, atau kalau nggak lihat sendiri. iya, Karena sekarang juga mungkin ada banyak anak-anak muda pemberani sekarang, jadi lebih apa yang terjadi dalam cerita mistis itu malah tidak percaya seperti Mas Iman awal-awal itu ya. iya, Karena lambat laun Mas Iman akhirnya kita bawa ke outdoor juga ya, di luar untuk vlog atau mencari cerita mistis di luar. Ternyata pengalaman sempat kemarin-kemarin Mas Iman juga ngalami juga ya di lapangan. iya, iya. Bagaimana Mas Iman kemarin? Kalau yang saya lapangan kan saya nggak lihat langsung ya, tapi kan ada Merasakan. kayak kemarin itu yang di belakang itu itu ada suara kayak ada anak kecil yang ketawa gitu. Saya suruh Mas Yoyo lihat kan kemarin itu terus ada kres gitu. Kita cari kan juga nggak ada. Iya. Iya. Jadi belum mungkin katakan untuk Cuma melihat itu iya, memang tidak semua orang bisa, atau Iya. tidak semua orang itu mampu untuk langsung bisa melihat pada kesempatan yang ada. Memang benar-benar untuk masuk ke dunia manusia juga sulit, butuh energi yang besar ya. yang besar. Ya mungkin katakan ini percaya nggak percaya, tapi kalau memang sudah mengalami sendiri pasti ada cerita ya. Ada cerita ya. Mungkin buat Mas Iman sendiri mungkin dari pengalaman kemarin bagaimana? Ke pengalaman kemarin sih ya kayak biasa, kita kalau apa namanya tempat yang agak nggak dikenal atau asing itu kan biasa bulu kuduk berdiri gitu kan, merinding gitu. Seperti kemarin juga kayak ada bau agak wangi gitu kan, kita pas lewat ke sana terus aroma agak wangi, padahal saya penciumannya agak kurang tajam ya, tapi kan bisa mencium bau yang agak wangi itu loh. Kan aneh. Terus itu hal-hal yang memang iya, mungkin bisa merasakan langsung di luar mungkin ya. iya. Terus apa, untuk menyambung cerita saya tadi yang pocong tadi, ada beberapa urban legend lah, seperti yang kayak di Jakarta asal-usulnya gitu kan. Yang di Jakarta itu kan juga tragis. Yang saya baca kemarin itu kisah tentang seorang wanita dan seorang ya pacaran, mereka bertengkar karena pacaran itu mereka memiliki hubungan itu yang dalam kata kutip AS itu. Terus hamil karena bertengkar, terus dibunuh pacarnya sendiri karena tidak wajar atas kematiannya tersebut. Lalu dibawalah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu di Jakarta
perempuan tersebut mengalami pendarahan. Nah, setelah mengalami pendarahan, pihak rumah sakit kan bingung. Kalau mau dikafani kan darahnya banyak gitu. Maka dari itu kan diplasti. Nah, karena tidak ada identitas dan ditemukan mati tidak wajar gitu, maka dikubur di tempat yang tidak diketahui. Dan nyawa dari perempuan tersebut, bukan nyawa sih, jiwa lah, dia tidak terima kan kalau kematian tidak wajar. Maka dari itu urban legendnya kan jadilah pocong itu, dari kain kafan itu ada satu Jakarta yang saya tahu, satu lagi di Jogja. Yang saya cerita itu di Desa Code itu loh Pak. Oh yang Desa Code. Yang saya tanya Pak, Desa Code itu ada enggak Pak? Mungkin orang Jogja yang lihat channel kita ya, itu mungkin tahu lah tentang urban legend Code itu. Dulu katanya ya, yang saya baca, di situ ada praktek perdukunan yang membuat resah warga di daerah situ lah. Membuat resah, terus ritual-ritual yang mengganggu warga. Akhirnya warga ngamuk ke dukun tersebut. Nah, dukun tersebut warga tersebut membunuh dukun tersebut gitu. Benar, bisa potong. Dari cerita Mas Iman ini dapat sumber tepatnya di mana? Sumber cerita itu dari mana? Iya, saya cari-cari di internet tentang pocong, karena yang seturut pengalaman saya tadi gitu loh. Tentang pocong itu beneran apa enggak sih gitu. Ternyata di urban legendnya pernah mengalami gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu kenapa ada pocong gitu. Ya pocong itu kan ada yang di Jakarta tadi, yang tentang perempuan tadi, jiwanya tidak tenang, menghantui pihak RS atau menghantui pacarnya tadi. Yang kedua yang urban legend Jogja yang dukun terus dibunuh, dimutilasi, terus di kain kafan berdarah-darah kan kafan gitu, jadi merah. Jadi dia dukun tersebut pocongnya pocong merah gitu loh, jadi pemimpinnya pocong itu. Biasanya sendiri, tapi kalau yang ini urban legendnya dia berkelompok, karena selama hidupnya dukun tersebut memanggil kalau dukun tuh klinik-kliniknya tuh sering pakai pocong-pocong gitu loh. Nah, dia pocongnya jadi bergerombol di suatu daerah gitu, di daerah Code gitu. Terus jadi terkenal pocong, namanya pocong merah Code apa gimana gitu. Jadi ada pocong putih dan Pocong merah. Jadi kayak pocong merah sendiri mungkin karena meninggalnya benar-benar banyak darah ya maksudnya. Iya, ya karena itu. Ya motifnya sama, mereka sama-sama balas dendam. Jiwanya menghantui gitu. Jiwanya tidak tenang kan, mati tidak secara wajar, dia menghantui orang-orang sekitar gitu. Jadi legend mitos tentang mitologi tentang pocong itu kuat banget, kental di daerah situ gitu. Saya ada cerita lagi kan. Saya sudah sih yang tentang LGDKM tadi, saya cari-cari kayak tadi juga tentang urban legendnya. Beneran nggak sih di Indonesia tuh pocong tuh asal usulnya gimana sih? Saya kan penasaran kan orangnya. Berarti intinya kan dari ingin tahunya jadi setelah melihat sendiri. Iya, teringat dulu itu. Ya. Teringat memori. Tapi melalui itu ya, kamera ya. Iya, lewatnya kamera sih. Kalau lihat secara langsung saya belum pernah lihat. Bahkan walaupun sekitar belum pernah lihat. Oke. Ya, berarti mereka cuman kan mengalami ya. Iya. Mungkin kan sekarang Mas Iman sudah sempat buka informasi tentang pocong sendiri. Iya, tentang supranatural ya. Ya mungkin teman-teman mungkin sedikit cerita dari Mas Iman, dan kita juga akan menerima narasumber yang lain yang mempunyai cerita-cerita mistis. Bisa hubungi kami tetap di channel kami tentang sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.